Shalom semua. Kasih kemurahan Tuhan selalu tersedia buat yang berharap pada Bapa. Sekarang saya mau sharing dari Mazmur 60 ayat 6. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah Selah. Kalau secara pengertian di Google, panji itu bisa berarti tanda kebesaran atau kebanggaan, bisa berarti juga pedoman hidup, bisa berarti juga naungan atau dalam perlindungan. Jadi kalau di sini bisa diartikan dari ayat 6 ini, maksudnya dari Tuhan memberikan panji itu berupa pedoman hidup, panji yang berupa pedoman hidup. Jadi bisa diartikan lagi, takut akan Tuhan membuat Tuhan menganugerahkan panji-panjinya, pedoman hidup dari Tuhan sebagai penangkal, sebagai pelindung hidup kita dari serangan apapun. Panji-panji di sini adalah kuasa dari kebenaran firman. Amin. Yang ketika kita tahu benar-benar dan mengimani kebenaran firman, maka firman itu ada kuasanya. Dan itu menjadi milik kita dan bisa kita gunakan seolah sebagai pedang roh dalam menghadapi apapun yang ingin menyerang, baik melalui pikiran, melalui hati kita, melalui seluruh aspek hidup kita. Hanya ketika kita sungguh-sungguh merenungkan dan memahami dan mengimani kebenaran firman Bapa tadi, sehingga kekuatan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita seperti pedang. Jadi makanya di ayat 6 ini dikatakan, kepada yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji. Takut akan Tuhan bukan ketakutan, tapi takut akan Tuhan berarti terus bersandar dan rindu untuk selalu merenungkan kebenarannya. Sehingga panji-panjinya Tuhan, kuasa kebenaran firman-Nya, kuasa di balik tulisan firman-Nya itu menjadi pedoman hidup kita, bahkan menjadi pedang buat kita, menjadi perisai buat kita untuk bisa menyerang segala tuduhan si jahat dan bisa juga terlindungi dari segala serangan atau tuduhan si jahat apapun. Karena sering banget dalam hidup ini kalau kita sedang aman-aman aja atau sedang tertekan, ada aja cara si jahat, ada aja cara dunia, cara orang-orang yang ingin melemahkan iman kita, ada aja caranya. Walaupun hanya dengan perkataan, gak seperti langsung menusuk pakai pedang atau pakai senapan nembak, enggak. Sekarang itu bisa secara melukai secara verbal, hanya dengan kata-kata, dengan menuduh, dengan melemahkan, dengan tidak mendukung, dengan mencari-cari kesalahan kita. Jadi makanya Tuhan tekankan di sini, ayo takut akan Tuhan, ayo terus berpegang, berseru penuh sama Tuhan. Maka panji-panjinya, maka perlindungannya itu sungguh-sungguh membentengi kita selalu dalam keadaan apapun. Bukan hanya sedang keadaan sedih atau terpuruk kita bakal dicobai. Enggak, dalam keadaan di posisi teratas pencobaan itu juga ada. Jadi kan di firman ada seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dalam segala hal, dalam setiap saat di hidup kita, jangan sampai kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran itu luntur dari hidup kita. Sekalipun
pernah kita anggap sepele mungkin kebenaran firman, pernah kita anggap nggak ada kuasanya untuk hidup kita. Jangan. Itu termasuk kata-kata si iblis. Ayo, apapun kondisi kita saat ini, terus kita mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya. Karena tidak ada perlindungan yang kokoh dan tidak ada prinsip yang terbenar selain prinsip hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau, kebenaran firman. Itulah pelindung kita, itulah kekuatan kita, itulah cermin yang harus kita bercermin sebelum kita memulai segala sesuatu, sebelum kita memikirkan segala sesuatu. Itulah cermin tempat kita bercermin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi kita gak usah bercermin dari manusia, dari orang yang kita segani, orang yang kita kagumi. Oke, kita bisa mengagumi beberapa tokoh mungkin yang menginspirasi, itu boleh. Tapi jangan sampai prinsip hidup kita dikendalikan oleh apapun itu bentuknya selain dari prinsip kebenaran firman. Karena yang paling benar, yang paling tepat, yang paling berkuasa, dan yang paling mengasihi kita, yaitu kebenaran firman dalam Tuhan sendiri. Firman adalah Tuhan sendiri, kan? Amin. Kemudian di ayat 8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem dan lembah Sukot hendak kuukur. Sedikit saya cari di Google lagi, Sikhem itu juga nama daerah, tapi bisa juga dikatakan di sini berarti pundak. Jadi Tuhan katakan di sini, aku hendak membagi-bagikan Sikhem. Apa ya maksudnya membagi-bagikan pundak? Tapi di sini dibukakan, Tuhan selalu siap jadi pundak atau tulang punggung hidup kita. Atau sama artinya, menjadi pengharapan kita dalam segala situasi. Tuhan memberikan kita kesempatan terus berharap. Dan Tuhan mau kita terus berharap di dalam Dia. Dan hanya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong, melimpahkan segala yang terbaik untuk hidup kita. Makanya Tuhan bilang di sini, Dia memberikan Sikhem, Dia memberikan pundaknya yang kokoh untuk kita bersandar, untuk kita berharap, dan untuk kita terus bangkit dalam keadaan apapun. Jadi jangan pernah menganggap kamu sendiri. Ada pundak yang Tuhan sediakan untuk kita melepas segala sesuatu yang mungkin gak bisa kita selesaikan sendiri. Terus di sini dikatakan, dan lembah Sukot hendak kuukur. Sukot kalau pengertian di Google juga itu bisa berarti itu wilayah, tapi itu juga bisa berarti lain, yaitu pondok. Jadi di sini diartikan, diibaratkan di sini Tuhan adalah tempat perteduhan kita, pondok hidup kita. Tempat kita berserah, tempat kita mengadu dan berharap. Curhat aja sama Tuhan. Jadi betapa maha segala-galanya Bapa kita. Dia siap menjadi pundak untuk kita bersandar. Dia juga siap menjadi pondok untuk kita berlindung. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Tuhan siap dalam segala situasi, dalam segala bentuk. Dia siap untuk selalu ada buat kita. Amin. Jadi sekalipun dalam hidup ini belum memiliki pondok sendiri, belum memiliki rumah sendiri, gak usah khawatir. Ada Tuhan yang jadi pondok hidup kita, yang jadi tempat kita berteduh. Amin.
Ayat 9, punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Jadi aku cari dulu pengertian kemarin dari Gilead dulu. Dikatakan di sini punyaku Gilead. Gilead itu nama tempat yang disebut dalam Alkitab. Itu nama tempat ya. Kemudian dikatakan di sini punyaku Manasye. Manasye adalah nama anak sulung Yusuf dan istrinya Asnat, juga anak cucu Yakub. Kelak keturunannya menjadi suku Manasye, salah satu dari 12 suku Israel yang mendapatkan warisan tanah. Oke, itu Manasye ya. Sekarang dikatakan di sini Efraim ialah pelindung kepalaku. Jadi Efraim dari Google juga ada pengertian. Ternyata Efraim adalah putra kedua Yusuf dan istrinya Asnat. Kalau Manasye tadi anak pertama, Efraim anak kedua. Jadi anak cucu Yakub bin Ishak bin Abraham juga. Kelak keturunannya menjadi salah satu dari 12 suku Israel. Terus dikatakan di sini Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Nama Yehuda berasal dari kata Odeh yang berarti aku akan menaikkan pujian. Jadi ada 4 pengertian di sini tentang Gilead. Itu adalah nama tempat. Jadi ibarat tempat apapun di bumi ini, dalam dunia ini, itu punya Tuhan sebenarnya. Jadi baik rumah kita, pekerjaan kita, apa yang merasa kita duduki saat ini, itu punya Tuhan. Bukan punya kita, kita hanya dititipkan. Bagian kita bersyukur dan menjaga apa yang Tuhan titipkan. Ini kalau lebih luasnya dikasih pengertian. Terus dikatakan juga punyaku Manasye. Ini anak sulung dari Yusuf dan Asnat. Jadi dikatakan di sini keturunan kita pun kelak yang kita mungkin sangat sayang, sangat perjuangkan, sangat jaga, itu juga punyanya Tuhan. Setiap orang tua itu hanya dititipkan keturunannya. Jadi lebih dalam lagi, karena keturunan kita pun adalah punyanya Tuhan, miliknya Tuhan sebenarnya. Kita harus jaga, kita harus tetap bawa di dalam takut akan Tuhan. Oke, mungkin sudah terlambat, tapi belum pernah terlambat untuk terus berdoa supaya keturunan kita kelak dari sekarang dan sampai ke depannya tetap di dalam takut akan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi anak pun itu punya Tuhan. Kita dan semua orang tua hanya dititipkan. Amin. Efraim dikatakan di sini putra kedua. Sama. Ini punyanya Tuhan juga. Kemudian Yehuda. Berarti aku menaikkan pujian. Ada unik di sini di ayat 60 ayat 9. Tuhan katakan Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Ternyata Yehuda adalah artinya Tuhan menaikkan pujian. Jadi ibarat dalam kerajaan tongkat itu kan sangat berpengaruh ya. Sangat ada kuasanya ketika raja mengangkat tongkatnya. Apalagi ketika raja melemparkan tongkatnya kalau murka misal. Jadi ternyata tongkatnya Tuhan itu puji-pujian. Jadi selama kita terus memuji Tuhan, terus bersyukur sama Tuhan, kita seolah menjadi tongkatnya Tuhan. Menjadi harta berharga Tuhan dalam kerajaannya di surga. Amin. Kita adalah harta berharganya Tuhan. Jadi kita gak perlu gila untuk mendandani hidup kita secara dunia supaya kita berharga. Gak perlu berlebihan.
gak perlu melebihi dosis. Karena kita berharga di mata Tuhan ketika kita terus izinkan tubuh, jiwa, dan roh kita jaga untuk terus memuji Tuhan, untuk terus bersyukur sama Tuhan, dan untuk terus Tuhan dipuji melalui hidup kita juga. Amin. Karena tongkat kerajaan Tuhan adalah puji-pujian. Bukan hanya sebatas kita bernyanyi, tapi bagaimana kita menjaga pikiran kita, perkataan kita, hidup kita, segala aspek hidup kita, supaya terus terpuji dan membuat Tuhan dipuji. Bukan hanya sebatas lagu kita memuji Tuhan. Dari semua yang keluar dari hidup kita harus tetap menjaga nama baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan merasa dipuji oleh kita, dan orang yang melihat merasa juga kita memuji Tuhan melalui hidup kita. Tidak mudah secara daging, tapi teruslah kita di dalam Tuhan. Maka puji-pujian kepada Tuhan melalui hidup kita, melalui lagu kita, itu bukan sesuatu yang mustahil dan susah. Amin. Terus di ayat 10, Moab ialah tempat pembasuhanku, kota Edom, maksud saya kepada Edom aku lemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Jadi di sini saya cari tentang Moab. Moab itu adalah sebuah suku yang masih mempunyai hubungan darah dengan suku-suku Israel. Moab adalah anak Lot yang diperoleh dari hubungannya dengan putrinya. Ini agak serem ternyata ya. Moab nama suku, Moab juga nama anak, tapi bahayanya adalah anak Lot yang diperolehnya dari hasil hubungannya dengan putrinya. Berarti ini hubungan terlarang dan sangat menjijikkan lah ya, orang tua dan anak. Jadi di sini bisa diartikan, karena dikatakan di sini Moab ialah tempat pembasuhanku. Di sini bisa diartikan kalau hanya Tuhan yang dapat membasuh kita dari segala dosa kita. Makanya dikatakan di sini Moab tempat pembasuhanku. Jadi apapun dosa kita, Tuhan udah bilang, jika kau mengaku dosa semerah kirmizi apapun, Tuhan bisa putihkan seputih salju. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita, yang bisa kembali membuat kita kudus, yang bisa membuat kita kembali menjadi seperti kertas putih yang polos. Dari awalnya sudah sangat hitam kertas hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Bahkan ada saya dengar dari pendeta pas di khotbah online tadi. Ternyata pengampunan dari Tuhan itu sangat gampang Tuhan kasih. Seperti segampang kita bernafas kalau dalam kondisi sehat ya. Secepat itu Tuhan mengampuni. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat rindu terus membasuh kita, membasuh hidup kita. Buktinya apa? Dia rela mati buat kita. Dia membasuh kita dengan darahnya sendiri kan. Jadi ayo dalam hidup ini, ayo setiap saat ketika kita tidak sengaja jatuh ke dalam dosa, bahkan memang sengaja jatuh dalam dosa, ayo terus berlari kembali sama Tuhan. Kita butuh terus dikuduskan, disucikan sama Tuhan. Supaya dalam hidup ini kita benar-benar hidup di dalam damai sejahtera karena Tuhan, bahkan sampai selamanya dalam kerajaan surga kelak. Amin. Jadi jangan pernah kita mencoba menghilangkan dosa kita dengan kemunafikan, dengan merubah penampilan luar, dengan menghiasi diri dengan bertopeng kebaikan, bertopeng
suka berbagi sama yang lemah, kita nggak bisa menyucikan diri kita dengan embel-embel apapun. Sekalipun dunia bisa bilang, wah udah bertobat ya, udah jadi baik. Tuhan yang tetap bisa, yang hanya bisa mengampuni dan melepaskan kita dari kutuk dosa itu. Dunia nggak bisa. Pengakuan dunia kalau kita sudah bertobat, sudah kelihatan baik, itu tidak melepaskan kita dari dosa. Itu nggak mengubah dalamnya kita. Hanya luarnya kita aja yang kelihatan sudah baik, dalamnya masih keropos pasti. Karena kutuk dosa hanya hancur di bawah kekuatan Tuhan. Tidak bisa hancur di bawah kekuatan apapun, termasuk diri kita sendiri. Makanya kalau kita berjuang lepas dari dosa, tetap yang ada jatuh lagi ke dosa yang sama. Ayo berlari sama Tuhan. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari kutuk dosa. Dan terus berpegang dengan Tuhan, itu yang membuat kita tetap kuat supaya tidak mengulangi dosa yang sama. Karena kekuatan Tuhan lebih besar dari kutuk dosa apapun. Jadi jangan kita terkecoh. Karena sebenarnya kita nggak bisa berusaha untuk menjadi orang baik atau lagi menjadi orang kudus. No. Tuhan yang membuat kita menjadi baik, yang membenarkan hidup kita, yang menguduskan hidup kita. Bagian kita terus berserah, melekat sama Tuhan. Bagian Tuhan untuk mempercantik hidup kita menjadi sesuai yang Dia rancangkan buat kita. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada nasib buruk yang tidak bisa diubahkan dengan masa depan tercerah dari Bapa kita. Amin. Terus dikatakan di sini Edom. Edom mempunyai 3 makna. Itu ternyata nama Esau sendiri itu Edom. Yang diberikan sebagai peringatan akan sup kacang merah ya, sebagai pengganti dari hak kesulungan. Ini salah satunya. Edom itu ternyata nama lain dari Esau. Jadi di ayat ini dikatakan kepada Edom, Tuhan melemparkan kasutnya. Jadi bisa diartikan segala sikap hati yang tidak sesuai kebenaran itu sangat bisa terlempar dari kekudusan atau kehendak Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi benar-benar di sini kita nggak bisa membohongi Tuhan. Tuhan lihat hati. Kalau sikap hati kita masih penuh dendam, masih penuh sungut-sungut, masih penuh kejahatan, atau penuh segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, kita akan terlempar dari hidup yang dikuduskan, terlempar dari hidup yang penuh kedamaian. Mungkin bisa memiliki segala sesuatu, tapi kalau dasar memiliki segala sesuatu itu bukan takut akan Tuhan atau terus menjaga hidup di dalam takut akan Tuhan, kita terlempar dari kasih karunia. Kita terlempar jauh dari hidup kita damai sejahtera. Hanya kepuasan semu, kepuasan belaka, semua harta benda itu. Karena kedamaian yang sesungguhnya hanya dari Tuhan. Bukan dari barang atau benda atau kuasa atau posisi atau koneksi. No, itu sesaat dan itu semu semua. Dan yang lebih menyedihkan, kalau sampai hidup kita ternyata gak menyenangkan hati Tuhan. Gak menyenangkan bagaimana? Ya kalau kita hidup di dalam hal yang Tuhan benci. Jadi kita gak usah
mencoba berbeda jalan dengan Tuhan, melawan arah, jangan. Habis kita. Hidup ini singkat. Jadi mari terus di dalam Tuhan dan ikut kebenarannya. Maka damai sejahtera surga, ketenangan, sekalipun segala sesuatu belum tenang, peduli amat dengan kondisi. Yang penting dalamnya kita harus tetap tenang dan damai, karena dalam hidup kita ada Tuhan yang nyaman bertahta di hidup kita. Amin. Karena seperti kisah Esau ini kan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan dengan hanya karena makanan dia menjual hak kesulungan. Hanya karena memuaskan daging, menggadaikan hidup takut akan Tuhan. Tuhan gak bisa kita gadaikan, kita gantikan dengan apapun. Semewah apapun gak bisa, karena semua akan jadi tanah, jadi sesuatu yang busuk semua pada akhirnya, dan kita tinggalkan juga. Jadi ayo jangan kita ulang kesalahan dari Esau. Jangan kita ulang untuk demi memuaskan daging, kita menggadaikan Tuhan, menggadaikan kebenaran, menggadaikan diri kita untuk tidak taat sama apa yang Tuhan mau. Mungkin berproses kita bisa melakukan yang Tuhan mau, tapi pilihan harus tetap kita tentukan. Kalau kita memilih Tuhan, bukan memilih hidup berdasarkan daging kita atau berdasarkan kehendak orang lain, apalagi berdasarkan tipu muslihat si jahat. Kita harus tetap berpegang sama Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita gak salah jalan, supaya kita gak menggadaikan Tuhan pada akhirnya. Amin. Jadi kesimpulan dari ayat 10 tadi tentang penjelasan yang Efraim dan lain-lain tadi, selain makna satu persatu Tuhan bukakan, tapi kesimpulannya adalah semua hal baik hanya berasal dari Tuhan. Tuhan selalu menciptakan sesuatu untuk tujuan terbaik menurut versinya Tuhan, termasuk diri kita dan masa depan kita kelak. Amin. Baik tadi Tuhan bisa sucikan dari dosa, Tuhan bisa ampuni, baik anak-anak adalah miliknya Tuhan, baik pujian adalah tongkat yang berharga yang Tuhan pegang. Itu semua dalam kendali Tuhan. Dan semua yang baik hanya berasal dari Tuhan. Amin. Dan yang paling penting, biarlah menurut kacamata Tuhan aja hidup kita baiknya bagaimana. Bukan berarti kita pasif, kita terus beraktivitas, kita terus bekerja, kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hidup kita lebih baik. Tapi yang terpenting, berserah penuh itu yang utama. Jangan karena kita merasa bisa, kita anggap gak perlu lagi andalin Tuhan. Itu yang salah. Karena kita gak tahu ke depannya apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu. Dan di dalam Tuhan hanya ada kebaikan dan kasih. Baik rancangannya buat kita. Dan karena kasih-Nya kita memiliki masa depan yang terbaik kelak. Percaya aja, maka terjadi sesuai kasih-Nya Bapa buat kita. Jangan mau kita menggadaikan kebenaran firman dan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan mau kita hidup di luar kehendak Tuhan. Amin. Terus terakhir ayat 14.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Jadi sering banget diingatkan di sini, ada di firman-Nya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dan diingatkan lagi, ketika kita menang pun, itu karena Tuhan yang sudah membuat kita menang dan memberi kita kemenangan yang daripada Tuhan. Makanya dikatakan sini, dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Jadi apa tantangan dalam hidup ini? Apa yang ingin kita capai? Apa pergumulan dalam hidup ini? Dengan Allah, dengan Tuhan, bersama Tuhan kita cakap melakukan segala sesuatu. Kita pasti menang bersama Tuhan, karena Tuhan yang berperang di depan kita, seperti dia ketika dia menolong bangsa Israel. Begitu juga dia terus menolong kita setiap saat. Setiap kita berseru berharap kepadanya, dia menyatakan pertolongannya pasti. Bahkan di sini katakan, Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mungkin ya kita dalam pergumulan, dalam proses, tapi di dalam proses itu pun Tuhan gak tidur loh, Tuhan gak diam. Tuhan sedang menginjak-injak rasa sakit hati kita, menginjak-injak dendam kita, menginjak-injak rasa tertekan kita, rasa pesimis kita. Tuhan injak semua itu supaya kita lepas dari keterikatan dosa, lepas dari keterikatan masa lalu yang buruk, lepas dari segala ikatan-ikatan yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan pasti lepaskan kita. Tuhan injak semua kerikil-kerikil yang merusak hidup kita. Jadi ayo kita berseru dan berserah penuh sama Bapa kita yang baik, maka Ia akan bertindak. Bagian kita sebenarnya bukan bekerja keras sampai banting tulang atau berjuang sampai hampir mati demi berhasil, gak usah. Bagian kita yang utama terus bersandar, berserah, berharap sama Tuhan. Dan kekuatannya yang membuat kita kuat, melangkah, bekerja, beraktivitas, berhasil, berproses. Tuhan yang membuat kita kuat, Tuhan yang membuat kita menang, Tuhan yang membuat kita berhasil. Betapa baiknya Bapa buat hidup kita. Ayo kembali lagi, jangan pernah bersandar sama Tuhan berdasarkan perasaan kita saat ini, berdasarkan logika kita saat ini. Karena perasaan, logika bisa menipu. Karena kalau buka celah disisipi juga sama kebohongan si jahat. Tapi ayo, sekali Yesus tetap Yesus, sekali berserah berpegang sama Tuhan, tetap selamanya, apapun kondisinya. Tuhan yang berikan kita kekuatan untuk mendekat kepadanya. Yang penting kita mau untuk kita terus berpegang sama Tuhan. Sekalipun pernah jatuh bangun, tapi untuk terus kuat berpegang sama Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan loh, bukan kekuatan kita. Karena daging hidup kita, diri kita sendiri gak ada kekuatan untuk terus merindukan Tuhan. Gak ada. Tapi pilihan kita ketika kita mau terus bersandar aja sama Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk sungguh-sungguh melakukan dan memuji Tuhan dari lubuk hati kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.